Assalamualaikum, Gines di sini. Teman-teman, sebelum menyimak videonya lebih jauh, silakan siapkan dulu alat tulisnya, catat apa yang perlu dicatat, kerjakan tugasnya dengan seksama, dan perhatikan videonya baik-baik. Karena di akhir nanti kita akan ngadain quiz, jadi simak terus. Oke, kita langsung mulai aja ke bab pertama di pembelajaran PPKN kelas 10 semester 1. Bab pertama, nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oke, kita langsung aja. Macam kekuasaan negara. Kalau Indonesia sendiri menjalankan pemerintahan itu menganut asas trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu. Nah, si trias politika ini pertama kalinya dikemukakan oleh John Locke yang kemudian disempurnakan oleh si Montesquieu tadi. Kekuasaannya ada apa aja? Kekuasaannya itu terdiri dari tiga kekuasaan. Yang pertama ada kekuasaan legislatif. Nah, legislatif ini kekuasaan itu adalah untuk membentuk dan mengubah undang-undang. Nah, ada lagi kekuasaan eksekutif. Kalau eksekutif itu kekuasaan yang melaksanakan undang-undang, jadi pelaksananya gitu. Legislatif yang bikin undang-undang, eksekutif yang melaksanakan undang-undang. Sedangkan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang. Ada yang bikin, menjalankan, dan ada yang mengadili ketika ada pelanggaran atau ada hal-hal yang menyalahi dari undang-undang. Di Indonesia sendiri, kekuasaan itu ada dua, ada yang secara horizontal dan ada yang secara vertikal. Nah, kita yang horizontal dulu. Horizontal itu arah garisnya kan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan lah ya gitu. Nah, atau dari gambar yang ini nih. Oke, jadi kekuasaannya tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, semuanya sama. Pembagian kekuasaan negara secara horizontal ini adalah kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, dan kekuasaan moneter. Jadi kalau secara horizontal itu tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah ya, jadi semuanya sama rata memiliki kekuasaan yang satu kedudukannya. Nah, kalau secara vertikal itu kan garisnya dari atas ke bawah nih gitu. Nah, jadi ada pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan dari atas ke bawah. Garisnya miring. Nah, secara vertikal pembagian kekuasaan ini berdasarkan tingkatannya, misalnya pemerintah pusat yang membawahi pemerintahan daerah tingkat provinsi. Dari provinsi turun lagi ke pemerintah kota atau kabupaten, turun lagi ke desa atau kelurahan, dan turun lagi sampai ke tingkat RT RW. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke tugas pertama ya. Coba perhatikan baik-baik tugasnya. Tugas kalian sekarang adalah sebutkan lembaga-lembaga negara sesuai pembagian kekuasaan secara horizontal beserta tugasnya dalam pemerintahan. Jadi kalian diminta untuk nyari lembaga apa sih yang ada di negara kita ini yang kemudian menjalankan kekuasaannya secara horizontal tadi. Oke, kalian isi tugas tadi di di tabel yang ini. Oke, nama lembaganya kekuasaan konstitutif ini ya, eksekutif apa, kemudian legislatif apa, yudikatif, konstitutif, dan lain-lain. Dan dijelaskan juga tugas-tugasnya di sini di kolom ini. Gitu. Oke, kalau udah nanti sambil nyari ya, kita lanjut dulu. Nah, ini ada kewenangan Presiden RI. Di sini ada kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara, dan ada tabel sebelahnya itu di mana kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan. Jadi kalau kepala negara itu lebih sifatnya itu individual, dia itu sebagai pemimpin negara gitu ya. Nah, kalau kepala pemerintahan itu yang menjalankan lembaga-lembaga kekuasaan yang tadi. Oke, kita lihat nih. Disimak aja sambil dibaca mandiri ya. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Ini tercantum dalam pasal 10. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Membuat perjanjian internasional, menyatakan keadaan bahaya, mengangkat duta atau konsul, menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR, memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan juga pertimbangan dari DPR. Nah, kalau misalnya tugas presiden dalam perannya dia sebagai kepala pemerintahan itu di sini ada memegang kekuasaan pemerintahan, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR,
menetapkan peraturan pemerintahan, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR, menetapkan peraturan pemerintahan, mengajukan RUU APBN, dan meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tugas yang kepala negara ini seperti tadi saya ulas, dia lebih pada tugas dia sebagai kepala negara secara individu, dia pemimpin gitu. Nah, tapi kalau dia sebagai kepala pemerintahan, dia yang menjalankan proses berjalannya pemerintahan itu seperti apa gitu. Nah, di sini kan tadi ngebahas tugas presiden. Kita juga alangkah baiknya mengenal siapa saja presiden dan wakil presiden yang pernah menjabat di negara kita ini. Dimulai dari presiden pertama kita, coba siapa dan wakilnya siapa. Nah, nanti diisikan di sini sampai ke presiden kita yang tengah menjabat saat ini. Boleh ya, ini sebagai tugas 2. Selanjutnya, kita akan ngebahas klasifikasi Kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau di bab ini tuh ngebahas kayak pemerintahan, artinya siapa yang berkuasa, siapa yang menjalankan pemerintahan ini, lembaganya apa aja gitu. Nah, salah satunya adalah klasifikasi Kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kementerian sendiri itu merupakan ya ini masuknya ke dalam lembaga eksekutif. Ya, berada di bawah presiden langsung. Jadi kayak kalau misalnya ketua OSIS tuh ada bidang-bidang, kabid-kabid. Nah, dia kalau di negara kita tuh disebutnya sebagai menterinya gitu. Jadi menteri itu sebagai lembaga eksekutif juga. Nah, kementerian sendiri di Indonesia itu ada kementerian koordinator. Nah, jadi dia tuh melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian yang lain. Di Indonesia sendiri ada kementerian Kemenko Polhukam, kementerian koordinator politik, hukum, dan keamanan. Kemudian adalah Kemenko Perekonomian, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Oke, di sini di menteri ini, di menteri bidangnya yang kemudian nanti berkoordinasi dengan menteri koordinator ini, ada jumlahnya ada 30 kementerian seperti itu. Ada lagi lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Jadi selain ada kementerian, kan masih ada nih aspek-aspek kehidupan bernegara yang harus diurus juga. Nah, ada itu di luar kementerian, makanya disebut dengan lembaga pemerintahan non-kementerian. Seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya klasifikasi Kementerian NKRI berdasarkan urusan tertentu. Bisa dilihat di sini ada kementerian yang nomenklaturnya disebutkan khusus di UUD RI 1945. Jadi nomenklatur itu apa sih? Nomenklatur itu penamaannya. Nama-namanya yang sudah disebutkan dalam undang-undang itu ada 3. Ada Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Pertahanan. Nah, sisanya itu kementerian itu sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan di masa jabatan presiden tertentu, kebijakannya atau kepentingannya. Jadi kalau misalnya nomenklatur ini harusnya nggak bisa diganti gitu. Si nama kementerian harus selalu ada. Dalam negeri, luar negeri, dan pertahanan. Terus selanjutnya kementerian yang membantu presiden dalam mewujudkan program bidang tertentu. Nah, di sini ada perencanaan pembangunan nasional, ada pendayagunaan aparatur negara, reformasi birokrasi, BUMN, koperasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemuda dan olahraga, dan sekretariat negara. Itu. Kemudian ada lagi kementerian yang membantu presiden dalam mewujudkan pembangunan nasional. Kalau ini kan bidangnya khusus gitu ya, bidang-bidang tertentu. Tapi kalau yang ini ngebahas tentang pembangunan nasional, bagaimana kemudian sumber daya potensi-potensi yang ada yang kita miliki saat ini mampu memberikan kesejahteraan pada setiap masyarakat Indonesia. Ada apa aja nih kementeriannya? Kementerian Agama, Hukum dan HAM, Keuangan, Pendidikan dan Kebudayaan, Menristek Dikti, Kesehatan, Sosial, dan lain sebagainya yang teman-teman bisa baca langsung di PowerPoint ini. Jadi bisa di-post dulu gitu ya buat baca-baca. Oke, selanjutnya ini ada klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia yang tadi kan ada koordinatornya nih. Nah, ada kementerian bidang
yang dibawahi oleh kementerian koordinator ini. Di Polhukam sendiri ada Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Pertahanan, Hukum dan HAM, Komunikasi Informatika, dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ada lagi di perekonomian, ada keuangan, ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan, pekerjaan umum, pertanian, lingkungan hidup, agraria, BUMN, dan koperasi. Jadi beda-beda gitu ya, setiap menteri koordinator itu jumlah bidangnya itu, menteri bidangnya itu nggak sama, nggak dipukul rata. Nah, yang paling sedikit ada Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Ada energi, sumber daya mineral, perhubungan, kelautan, dan perikanan pariwisata. Selanjutnya, sorry ini kurang A, kita tambahin aja kali ya, agama gitu. Nah, ini Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dia membawahi menteri-menteri bidang di bawah ini. Oke, semoga bisa dibaca ulang lagi aja, tinggal back aja nanti gampang. Oke, selanjutnya yang paling penting nih gongnya gitu dalam materi bab ini, nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Intinya bagaimanapun susunan kementeriannya, entah itu lebih sedikit atau lebih banyak, yang paling penting adalah bagaimana pemerintahan tersebut menjalankan nilai Pancasila dalam dalam pekerjaan setiap harinya. Kita lihat di sila pertama ada nilai ketuhanan. Jadi gimana caranya penyelenggaraan pemerintah ini berasaskan pada pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena berlakunya sila pertama yang menyebutkan bahwa Indonesia itu adalah penganut atau berpatuh pada pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka di Indonesia itu dilarang adanya ateisme gitu. Jadi secara resmi Indonesia melarang praktik dari ateisme. Kemudian adanya menjamin kebebasan memeluk agama dan menjalankan peribadatan penduduknya. Jadi gimana nih caranya pemerintah untuk menyokong kegiatan keagamaan penduduknya dengan menyediakan fasilitas peribadatan, misalnya dengan tempat-tempat ibadah, dengan adanya hari libur nasional keagamaan, segala macam gitu. Kehidupan beragama yang toleran ini juga menjadi salah satu kebinekaan kita ya. Salah satunya adalah dengan ragam agama yang ada, tapi kita tetap harus saling toleransi satu sama lain. Sila kedua, nilai kemanusiaan, menghormati menghormati hak asasi manusia. Setiap manusia dipandang sama di mata hukum. Itu sila yang kedua. Gimana caranya penyelenggaraan pemerintah itu berlaku adil antara manusia dengan manusia lain tanpa ada spesialisasi tertentu. Oke. Kemudian sila ketiga adalah tentang nilai persatuan. Jadi gimana caranya penyelenggaraan pemerintahan itu yang berlaku sekarang itu membangun rasa nasionalisme dan cinta kita terhadap tanah air. Gimana pemerintah itu membuat kita bangga gitu, sehingga kita ngerasa bangga aja gitu tinggal di Indonesia, menjadi warga negara Indonesia tanpa adanya perbedaan antara suku, budaya, ras, dan agama. Jadi kita saling toleransi gitu, entah itu orang mana sama suku mana gitu, agama kita apa, tapi kita tetap jadi bangga aja gitu, jadi bagian dari Indonesia. Sekarang masuk ke sila keempat, yaitu nilai tentang permusyawaratan. Jadi demokrasi dan permusyawarahan bersama dengan jujur dan terbuka. Nah, jadi Indonesia itu sangat kekeluargaan gitu ya sebenarnya dalam memutuskan sesuatu. Dengan adanya permusyawaratan dan demokrasi ini, suara rakyat itu sebenarnya adalah suara yang diutamakan. Suara yang harus didahulukan adalah suara rakyat gitu. Karena kita punya sila keempat, permusyawaratan. Sila kelima yaitu nilai keadilan sosial. Kalau misalnya tadi di sila kedua itu adalah keadilan kemanusiaan gitu ya. Nah, sekarang keadilan sosial artinya adalah menitikberatkan pada kesejahteraan bersama dalam pemenuhan hajat hidup seluruh warga Indonesia. Kalau kita tadi keadilannya di mata hukum, kalau sekarang keadilan tentang kesejahteraan. Jadi satu sama lain warga Indonesia itu harus merasakan gitu bahwa Indonesia pemerintahannya itu memperhatikan setiap elemen warga negaranya sehingga dapat menikmati hajat hidupnya itu terpenuhi dengan layak. Nah, udah beres nih penjelasan dari bab pertama ini. Sekarang kerjain kuisnya ya. Tulis jawaban kamu di kolom komentar.